mau duduk sini atau sana? Sini aja. Oke, aku izin duduk juga ya. Iya. Iya, oke. Nah, gimana? Udah nyaman belum duduknya? Udah. Oke, kalau sudah nyaman. Kalau boleh tahu aku dengan Mbak siapa nih? Jadi nama aku Aulia Hasana, biasa dipanggil Aulia. Ada beberapa orang juga yang manggil Aul atau Uli. Oke, kalau begitu kalau aku manggil Aul aja boleh? Boleh. Oke, nah sebelumnya izin memperkenalkan diri, aku Biba, mungkin kamu nggak asing dengan aku ya. Oke, nah kalau sekarang kesibukan Mbak Aulnya sendiri apa nih sekarang? Untuk sekarang sih kesibukannya cuma ngerjain tugas-tugas UAS ini karena udah akhir semester kan. Terus habis itu sama ngurusin tugas dari organisasi gitu-gitu aja. Berarti ini lagi marak-maraknya tugas ya. Kalau boleh tahu semester berapa sekarang? Untuk sekarang sih baru semester 2, tapi udah melonjak tugasnya. Oh iya, berarti udah banyak banget ya tugasnya. Iya. Semester 2, baru semester 2. Ya apa-apa. Berarti tadi langsung ke sini untuk mampir gitu ya? Iya, jadi tadi dari kampus langsung ke sini buat mampir. Oke, ada untuk hari ini ada kuliah nggak berarti? Untuk hari ini nggak ada karena kebetulan dosennya itu lagi nggak kosong semua. Oke, berarti langsung ke sini langsung mampir karena ya itu lagi kosong semua ya. Iya. Oke. Nah, tadi kan kamu bilang kalau kamu itu lagi sibuk-sibuknya nih dengan tugas baru semester 2, tapi tugasnya udah banyak banget nih. Nah, itu tugasnya itu udah benar-benar sudah dikerjain semua atau belum? Ada beberapa yang udah dan ada beberapa yang belum karena ngulang untuk karena ada kesalahan gitu. Oke. Berarti udah ada yang beberapa yang udah, ada yang beberapa yang belum gitu. Jadi tinggal direvisi lagi lah istilahnya. Oke, kalau gitu. Jadi kedatangan kamu ke sini nggak ganggu tugas kamu nih? Enggak, karena emang mau refleksi otak juga kan karena tugas-tugas itu. Oke, bagus loh kalau emang nggak mengganggu untuk mengerjakan tugas kamu. Nah, jadi sehubungan kamu datang ke sini, apakah ada yang memang ingin kamu sampaikan ke aku atau ada yang memang kamu ingin ceritakan pada aku? Iya, jadi mungkin ada beberapa yang pengen aku ceritain sama ada beberapa yang pengen aku minta saran gimana gitu. Oke, berarti ada yang pengen kamu ceritakan dan ada yang pengen kamu minta saran dari aku seperti itu. Oke, tapi sebelum itu aku mau nanya, kamu udah pernah ikut sesi konseling atau pengalaman konseling sebelumnya belum? Kebetulan belum ya, jadi ini baru pertama kalinya ngikut sesi konseling gini. Oke, jadi ini pertama kalinya, jadi belum pernah ya? Iya, belum pernah. Oke, nah gimana kalau kita sebelum masuk ke proses konselingnya, alangkah baiknya kalau aku menjelaskan terlebih dahulu apa itu proses konselingnya. Nah, kemudian diharapkan dengan aku menjelaskan proses konseling itu, nanti kamu itu memiliki gambaran nantinya tentang proses konseling yang akan kita laksanakan. Nah, gimana menurut kamu? Boleh. Jadi biar tahu juga konseling itu gimana. Oke, aku izin jelasin ya. Jadi, konseling itu adalah suatu proses bantuan yang dilakukan secara profesional oleh seorang yang ahlinya lah istilahnya. Nah, yang tujuannya itu untuk memfasilitasi perkembangan konselingnya secara maksimal yang dilakukan secara face to face seperti ini, jadi tatap muka. Nah, dengan memegang asas-asas bimbingan konseling. Jadi di dalam proses konseling ini itu ada yang namanya konselor dan juga konseli. Nah, kemudian juga ada yang namanya itu asas-asasnya, yang ada asas-asas yang melandasi. Nah, ada asas-asasnya itu seperti ada asas kerahasiaan, kemudian ada asas kesukarelaan, udah itu asas kegiatan, kemandirian, dan masih banyak
lagi asas yang lainnya. Nah, tapi dari yang aku sebutkan tadi, aku hanya bisa menjelaskan yang penting aja nih. Jadi yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Artinya asas kerahasiaan itu di sini semua informasi yang kamu berikan kepada aku itu informasinya terjamin aman gitu. Jadi tidak ada orang lain yang bisa membeberkan. Jadi cuma kita berdua saja yang tahu seperti itu. Nah, kemudian konseling ini juga itu tuh tergantung pada kesukarelaan dan juga keterbukaan. Jadi ada yang namanya asas kesukarelaan dan keterbukaan. Nah, di dalam asas keterbukaan itu artinya kamu terbuka sama aku, jadi tanpa adanya paksaan dari siapapun. Jadi kamu cerita ke aku itu nggak ada paksaan dari yang lain, entah itu dari temanmu atau pacarmu atau sahabatmu, entah itu siapapun. Jadi kayak kamu cerita ke aku itu benar-benar yang namanya itu terbuka, tanpa ada yang tutup-tutupi. Nah, kemudian kesukarelaan itu kamu datang ke sini memang tidak ada paksaan dari siapapun. Jadi ya benar-benar atas kemauan kamu sendiri gitu. Nah, kalau semakin kamu terbuka, itu semakin akan berjalan optimal banget nih konseling kita nanti, seperti itu. Nah, jadi di sini aku bertugas untuk mendukung kamu, udah itu mendengarkan kamu, dan juga membantu kamu untuk menemukan solusi-solusi yang memang terbaik lah istilahnya untuk kamu, seperti itu. Nah, jadi kamu di sini gak sendirian. Nah, selanjutnya di pertemuan ini kita dibatasi waktu nih. Jadi dalam proses konseling itu biasanya menghabiskan waktu sebanyak 30 sampai 45 menit dalam satu kali pertemuan. Jadi kalau emang waktu ini nggak cukup untuk menyelesaikan masalah kita, nanti akan kita jadwalkan di pertemuan selanjutnya, seperti itu. Nah, jadi gimana? Kamu sudah paham dengan penjelasanku tadi? Tadi kan kakak ada bilang konselor dan konseling. Nah, itu tuh siapa sih kak orangnya? Terus tugas mereka tuh apa aja? Oh, oke. Jadi yang berperan sebagai konselor di sini itu adalah aku. Nah, nanti aku tugasnya itu akan memberikan arahan dan juga solusi dan juga membantu untuk menyelesaikan masalah yang kamu hadapi, seperti itu. Nah, sedangkan konseling di sini itu adalah kamu. Nah, jadi nanti kamu itu tugasnya adalah untuk mengeluarkan keluh kesah kamu ataupun menceritakan semua masalah yang memang sedang kamu hadapi, seperti itu. Dan kamu memang membutuhkan bantuan dari aku, seperti itu. Nah, gimana, kamunya udah paham? Apakah kalau kamu udah paham, apakah kamu setuju untuk melakukan sesi konseling? Iya, saya paham dan setuju. Oke, kalau begitu alhamdulillah kalau emang sudah paham ya. Nah, sekarang kamu boleh nih menceritakan apa yang menjadi keluh kesah kamu nih. Boleh, silakan. Jadi gini kak, It's okay, nggak usah takut. Aku akan dengerin dan juga aku akan berusaha untuk membantu kamu ya. jadi sebenarnya saya tuh marah sama ayah saya sama. Oke, marah dan kesel. Seperti apa nih yang kamu rasakan? Bisa ceritakan lebih jauh ke aku? Jadi aku tuh ngerasa kesel dan marah secara bersamaan sama ayah tuh. Kayak ada sesuatu yang mau meledak gitu dalam diriku. Oh, oke, aku paham. Coba yang kamu rasakan, coba kamu tenang dulu. Udah itu, coba atur nafasnya, biar aku bisa ngedengerin juga. Dan bisa kayak sebel banget, terus emosi, terus gimana ya, pokoknya emosi banget sama ayah.
kayak ayah tuh kenapa gitu sih, aku kan jadi marah banget gitu ke ayah. Oh, oke. Kamu mengatakan bahwa ayah kamu itu membuat kamu marah gitu ya, sakit hati seperti itu. Iya bener Kak, jadi aku tuh sakit hati banget sama ayah. Nah, jadi apa nih kira-kira yang membuat kamu sakit hati sama ayah? Jadi kan aku tuh ikut komunitas jejama gitu, dan dimana komunitas jejama ini bakal ngadain proja besar yaitu ke desa binaan. Nah aku tuh udah ikut gabung ke kepanitiaan tersebut dan diamanahin untuk menjadi panitia konsumsi. Terus aku tuh yang mau nggak mau dan harus banget untuk datang kan ke proja tersebut. Oke. Jadi kamu ikut komunitas jejama dan itu ada proja besar yaitu desa binaan itu tadi dan sudah tergabung ke dalam kepanitiaan tersebut dan kamu memang harus diwajibkan mau nggak mau datang ke proja tersebut seperti itu. Iya, dan aku tuh pingin banget untuk datang ke proja itu. Oke, aku paham yang kamu rasakan. Bisa nggak kamu ceritakan lebih lanjut lagi? Ini aku tuh sakit hati banget sama ayah waktu aku tuh minta izin sama ayah untuk ikut ke desa binaan tersebut selama 3 hari. Nah pas aku minta izin, ayah tuh langsung ngomong enggak gitu. Oh, oke. Berarti kamu merasa sakit hati karena ayah nggak mengizinkan seperti itu. Iya, padahal aku tuh pengen bener-bener ikut ke desa binaan tersebut kan. Dan aku juga tuh udah ngusahain untuk dapat izin dari ayah. Karena aku juga tahu kalau misalnya proyek ini tuh penting banget buat aku, bukan hanya untuk nambah pengalaman aku aja, tapi juga untuk aku berkontribusi di komunitas ini. Oke. Jadi Aul udah mencoba untuk meyakinkan ayah gitu. Iya, jadi aku tuh udah ngejelasin juga ke ayah apa aja sih manfaat yang aku dapat dari ikut ini. Tapi ayah tuh tetap aja bersikeras untuk melarangnya gitu. Terus kayak rasa dalam diri aku tuh kayak sedih banget. Kayak ayah tuh kok nggak percaya sama aku. Terus habis itu kayak nggak paham juga seberapa pentingnya sih Progja ini buat aku. Oke, aku paham perasaan kamu gimana. Berarti Aul itu merasa nggak didukung dan juga itu membuat kamu merasa kecewa ya. Iya kak, jadi aku tuh males gitu ngomong sama ayah karena rasanya tuh percuma aja gitu kalau misalnya aku tetap berusaha, ayah tuh bakal tetap melarang. Oke, jadi kamu merasa seperti ingin menjaga jarak dari ayah karena keputusan ini gitu. Iya, karena aku kecewa banget sama ayah. Tapi di sisi lain juga aku tuh nggak mau hubunganku sama ayah tuh renggang. Jadi aku tuh pengen kalau misalnya ayah itu ngerti sudut pandang aku tuh gimana. Oke, sebelumnya coba Aul pikirkan kembali sebagai seorang anak, tentunya kita sebagai seorang anak itu pengen komunikasi yang baik nih dengan ayahnya. Nah, bukankah lebih baik kalau Aul itu membangun dialog tanpa rasa kesal gitu? Iya, sebenarnya aku tuh pengen tetap berkomunikasi sama ayah. Dan aku juga tuh paham kalau misalnya ayah tuh khawatir banget sama aku. Tapi di sisi lain juga aku pengen ayah tuh percaya sama aku. Oke, aku apresiasi kesadaran kamu. Mungkin kamu tuh bisa mencoba pendekatan lain nih untuk berbicara dengan ayah. Misalnya memilih waktu yang tepat dan juga menggunakan cara yang lebih tenang lagi. Gimana menurut kamu? Iya sih ya, mungkin aku perlu latihan dulu untuk bicara sama ayah biar nggak terbawa emosi. Terus aku juga tuh takut kalau misalnya aku ngomong sama ayah itu tuh nanti nadaku jadi kayak marah gitu.
nanti hubunganku sama ayah malah semakin buruk. Oke, nah jadi di sini untuk melatih itu tadi aku bisa menawarkan nih namanya itu teknik kursi kosong. Jadi nanti kamu itu mencoba untuk membayangkan kamu sedang bertemu dengan ayah dan kamu mengeluarkan semua yang ada di hati kamu. Jadi kayak kamu membayangkan ini ayahmu gitu seperti itu. Nah jadi ini bisa membantu kamu untuk menyusun kata-kata agar kamu tuh kata-katanya lebih terkontrol lagi dan juga efektif. Jadi kayak kamu tahu nada rendahnya seperti apa, seperti itu. Gimana menurut kamu? Boleh. Raul, sebelumnya aku ambil kursinya dulu, aku persiapkan kursinya dulu. Kamu tunggu sini sebentar. Oke. Seperti ini sudah cukup. Nah, jadi kamu tetap ada di posisi kamu itu, tapi nanti kamu di sini kamu membayangkan kalau di sini itu sosok ayahmu. Jadi kamu katakan apa yang ingin kamu sampaikan kepada beliau seperti itu. Jadi kamu membayangkan oh di sini ada ayah seperti itu. Ayah, aku ingin bicara dari hati ke hati sama ayah. Aku tuh pengen bener-bener ikut ke desa binaan ini ya. Aku ngerasa kalau kesempatan besar ini tuh untuk belajar, berkembang, dan berkontribusi di komunitas ini. Aku udah berusaha ngejelasin alasanku ke ayah, tapi kayaknya ayah tuh gak mau dengerin aku, dan itu tuh ngebuat aku sedih dan kecewa banget. Aku ngerasa gak dipercaya, terus kayak seolah-olah ayah tuh ngeliat gimana aku udah berusaha menjadi anak yang bertanggung jawab. Aku tuh cuma pengen ayah tuh paham gimana berharganya pengalaman ini buat aku, dan pengalaman juga tuh memberikan aku kesempatan untuk membuktikan kalau misalnya aku tuh bisa menjaga diri aku. Oke, tadi kan kamu sudah mencoba nih, kamu berperan sebagai diri kamu untuk mengungkapkan kepada ayah. Nah, sekarang coba kamu duduk di kursi kosong ini, kamu kayak bayangin kamu tuh adalah ayah. Jadi kayak coba kamu ngerasain gimana jadinya beliau dan gimana ayah itu akan merespon seperti itu. Jadi kamu boleh pindah ke sini. Itu bukan gak percaya sama kamu. Ayah tuh cuman khawatir kamu tuh masih muda, dan ayah tuh pengen mastiin kalau kamu tuh aman. Tinggal di desa selama 3 hari itu bukan hal yang mudah, dan ayah itu takut ada sesuatu yang terjadi yang buat kamu itu kesulitan di sana. Ayah tuh pengen kamu tuh paham keputusan ayah. Jadi keputusan ayah ini bukan karena ayah tuh mau ngebatasin kamu, tapi karena ayah tuh mau ngelindungin kamu. Tadi kan kamu sudah mencoba menjadi ayah ya. Nah sekarang kamu menjadi diri kamu sendiri lagi. Kamu balik lagi ke sini. Jadi kayak setelah kamu mendengar ini dari ayah, dari sudut pandang ayah, apakah memang ada yang memang kamu ingin sampaikan lagi kepada ayah gitu? Jadi kamu pindah lagi boleh? Aku ngerti kalau ayah tuh khawatir banget sama aku. Aku juga tahu kalau ayah tuh pengen melindungi aku. Tapi aku juga tuh pengen nunjukin ke ayah kalau aku tuh bisa bertanggung jawab sama diri aku sendiri. Aku juga udah mempersiapkan segala hal untuk kegiatan ini ya. Dan aku tuh gak akan sendirian di sana itu. Jadi aku tuh berharap banget kalau ayah tuh bisa ngasih aku kepercayaan
dan kesempatan ini untuk ngebuktiin kalau misalnya aku tuh bisa ngejaga diri di sana dan tetap aman selama kegiatan berlangsung. Aulia sudah melakukan yang namanya teknik kursi kosong. Nah, jadi dari semua yang kita sudah lakukan tadi, nah gimana perasaan Aul setelah mengungkapkan semua ini? Aku ngerasa sedikit lega, terus aku juga jadi tahu uh, kalau sebenarnya ayah itu bukannya nggak peduli sama aku, tapi ayah tuh sangat-sangat peduli banget sama aku. Dan sekarang aku juga lebih ngerti sudut pandang dari ayah, dan mungkin aku bisa cari cara lain supaya ayah itu lebih tenang dan yakin kalau aku tuh bisa ikut kegiatan ini dengan baik. Oke, bagus sekali. Jadi, Aulnya itu udah berpikiran seperti itu. Jadi, kapan nih kira-kira rencana Aul untuk berbicara sama ayah? Insya Allah besok malam aku bakal bicara sama ayah. Oke, kalau begitu itu rencana yang bagus banget. Semoga aku harap ya rencana yang kamu sudah rencanakan ini akan dijalankan benar-benar dengan lancar. Amin. Terima kasih ya kak. Karena kakak aku jadi lebih berani untuk bicara sama ayah. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari proses konseling hari ini adalah di mana kamu datang ke sini dalam menceritakan masalahmu bahwa kamu ada uh, kurangnya komunikasi dengan ayahmu karena ayah itu melarang, tapi kamu sudah berusaha untuk meyakinkan untuk ikut desa binaan tersebut. Tapi kamu tadi sudah belajar nih untuk caranya berkomunikasi dengan baik dengan ayah, seperti itu, begitu ya? Iya bener kak. Iya, sama-sama Aul. Jadi Aul nggak usah merasa sungkan kalau mau datang ke sini lagi. Jadi aku akan sangat senang kalau Aul mau datang ke sini lagi dan membicarakan permasalahan-permasalahan atau memang ada keluh kesah yang memang Aul ingin sampaikan. Iya pasti aku bakal datang ke sini lagi nanti. Kalau misalnya aku mau datang ke sini lagi, aku hubungi via WhatsApp ya. Oke, silahkan. Nah, aku akan senang sekali kalau kamu emang mau datang lagi. Jadi nanti pintu ini akan terbuka sangat lebar untuk kamu. Oke kak, siap. Oke, aku akhiri ya pertemuan kita hari ini karena waktunya sudah habis dan sesuai kesepakatan kita dari awal tadi. Maka kita akhiri ya proses konseling ini. Iya, kalau gitu aku pamit ya kak. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya di Iya. jalan. Nah, ada tambahan lagi, aku lupa